Jadi nanti di workshop itu kita dapat mentor gitu loh. Ya mungkin teman-teman tahu sendiri lah pentingnya mentor itu buat apa gitu dalam berwirausaha ini. Mungkin kalau yang nonton film startup ya drakor tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube-nya UKM Kewirausahaan FT Unsud. Dan tentunya selamat datang di segmen iPod episode ke-7, Entrepreneur Podcast, pusatnya mahasiswa mencari informasi kewirausahaan. Pada kesempatan iPod kali ini, kita sudah menyiapkan pembicara yang gak kalah menarik dari iPod episode-episode sebelumnya. Penasaran kan? Makanya, jangan lupa siapkan device kalian, pasang telinga, pasang hati, pasang pikiran, pasang nyawa, jangan sampai ngantuk. Kita dengarkan obrolan menarik dari narasumber kita. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin baru pertama kali melihat video iPod, apa sih sebenarnya iPod itu? Jadi iPod itu merupakan singkatan dari Entrepreneur Podcast, di mana gampangnya sih iPod ini tujuannya tuh biar kita nyari-nyari info lah dari pembicara-pembicara yang sudah kita cari-cari gitu, sharing-sharing, terus juga yang pasti kita bakal menjalin silaturahmi dengan pembicara tersebut. Dan yang pasti itu orang-orang yang kita jadikan informan, itu orang-orang yang pengalamannya nggak perlu kita raguin lagi. Dan sebelum masuk ke inti obrolan, mungkin enaknya kita kenalan dulu ya, biar makin akrab, saling mengenal, bisa asik-asikan, dan bukannya sok-sokan asik. Nama saya Arvin Nabil Hakim dari Teknik Sipil Angkatan 2019. Dan di sini saya juga nggak sendiri, ada juga pembicara yang sudah siap nih. Halo Mas Mukoyim, Mas Abu, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Arvin gimana kabarnya Arvin? Sehat Mas, Alhamdulillah Mas. Ya gini-gini aja Mas. Iya. Oke. Bagaimana ya? Jadi sebelum Mas Abu ini sharing-sharing bareng kita, mungkin enaknya aku kenalin dulu nih ya, data diri singkat dari Mas Abu. Jadi nama lengkapnya yaitu Mas Abu Bakar Asyidik Al-Muqayyim. Teman-teman bisa manggilnya Mas Abu. Alamat rumahnya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 48, Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan sekarang sedang menempuh kuliah di Teknik Elektro Angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Dan pengalaman kerjanya itu Mas Abu ternyata ada di abuba.id. Kita bakal kepoin nanti nih. Terus juga sebelum kita memulai, mungkin saya ingin mengucapkan Mas taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Di sini saya mewakili teman-teman dari UKMK, mohon maaf lahir dan batin apabila dari kami itu masih banyak kesalahan ataupun kekurangan kepada Mas Abu pada khususnya Mas. Karena ya kita juga nggak luput dari kesalahan, gitu ya Mas. Ya tapi kan kita baru kenalan, cuma ada kesalahan. Nggak apa-apa Mas, ini formalitas mungkin ya Mas gitu ya. Terus juga minta maaf nih, kita juga mewakili dari teman-teman UKMK, minta maaf ke teman-teman semuanya yang sedang dengerin podcast dari kami jika kita punya salah ke kalian semuanya. Nah, mungkin di sini juga aku menyampaikan Mas, karena keterbatasan waktu mungkin kita nanti bakal diskusi selama kurang lebih setengah jam atau 30 menit. Nah, nanti ya kita ngobrol santai aja lah Mas, kita kayak teman gitu Mas. Iya, santuy. Oke. 30 menit ya? 30 menit kurang lebih Mas. Oke. Jadi ya, bisa kita mulai aja ya. Jadi mungkin di sini aku pengen kepo dulu nih Mas. Karena podcast kali ini tuh spesial, kenapa? Karena kita tuh ngundang pembicara yang berpengalaman di KBMI. KBMI kan kegiatan wirausaha mahasiswa Indonesia. Dan dengar-dengar sih juga Mas Abu itu emang join KBMI ya Mas? Ya, alhamdulillah join kemarin. Baru banget join tahun ini. Nah ini nih, emang KBMI itu yang perlu banget diketahui sama teman-teman sih, karena emang masih minim lah, istilahnya masih minim dari teman-teman, terutama dari kampus FT, itu masih minim tentang KBMI ini. Jadi sebelum itu aku pengen tahu dulu Mas, dari Mas Abu mungkin. Menurut Mas, apa sih KBMI itu Mas? Dari sepengetahuan aku ya gitu. KBMI ini adalah sebuah
acara atau event yang diselenggarakan oleh Kemendikbud gitu, yang mana event ini untuk membangkitkan jiwa ataupun semangat dari mahasiswa untuk berwirausaha gitu loh. Karena di sini KBMI ini benar-benar mensupport mahasiswa gitu loh, dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Tapi salah satu syaratnya itu ya tadi namanya usahanya setelah berjalan dan namanya pengembangan. Jadi di sini jatuhnya pengembangan usaha gitu lah yang diberikan oleh Kemendikbud gitu. Kira-kira seperti itu untuk singkatnya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti saya Oke Mas, siap. Ini nih, memang tadi itu menarik ya. KBMI ini emang tujuannya itu buat mengembangin kreativitas dari teman-teman, karena pasti kita semua juga tahu setiap dari teman-teman pasti punya tingkat kreativitasnya sendiri. Nah, bagaimana caranya biar ngembanginnya? Itu emang event yang sangat bermanfaat sih menurutku. Nah, terus juga ada yang menarik juga Mas. Aku dengar KBMI itu didanai sama Kemendikbud kurang lebih sampai 25 juta. Itu emang bener ya Mas? Iya, untuk tahun ini didanain oleh Kemendikbud itu 25 juta. Itu sebenarnya lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya. Oh, Tahun-tahun sebelumnya itu 40 juta minimal. Maksimal 40 juta. Kenapa bisa turun ya Mas? Tahu nggak Mas? Itu nggak tahu tuh, kemungkinan mungkin karena sekarang kan lagi pandemi COVID ya, mungkin anggaran dana tersebut digunakan untuk penanggulangan COVID itu juga gitu. Oke, iya sih, Mungkin bener. ya. Dan kalau waktu aku baca itu 25 juta itu emang, wah ini besar banget gitu nggak sih? Maksudnya kalau misalkan kita bisa ngikutin terus bisa memanfaatkannya semaksimal gitu, itu jumlah yang nggak sedikit lagi gitu, 25 juta gitu. Betul, apalagi untuk modal usaha mahasiswa gitu yang mungkin yang masih merintis, baru merintis itu cukup lumayan banget gitu loh. Karena itu kan jadi ya istilahnya kita dapat investor awal lah, investor lumayan gitu kan 25 juta bisa buat ngembangin bisnis kita. Gitu. Tuh emang, aduh aku tuh baca nih besar banget sih 25 juta gitu. Nah, terus nih Mas, aku pengen tanya yang kedua nih, ini keren banget. Kenapa Mas Abu itu ikut KBMI Mas? Selain dari tujuan tadi Mas, mungkin ada faktor lain, bisa sharing ke kita gitu. Ya, dari aku pribadi ini ya, lebih ke ini salah satu cara aku untuk menikmati masa-masa kuliah sih. Gitu, karena ya mungkin setiap orang punya caranya masing-masing ya untuk menikmati masa kuliah itu loh. Jadi teman-teman itu pengen lulus cepat gitu dan apa namanya, lulus cepat dengan nilai yang baik gitu loh. Mungkin kumlot juga, terus langsung kerja gitu. Mungkin itu cara teman-teman untuk menikmati gitu loh, dalam artian lain gitu loh. Kalau dari saya pribadi, inilah salah satu cara saya untuk menikmati masa kuliah ini ya dengan salah satunya mengikuti event kayak gini, Kemendikbud gitu ya. Kemendikbud, salah satu KBMI, kemudian mungkin yang lainnya berorganisasi juga, itu salah satu cara saya menikmati masa kuliah juga gitu. Kemudian dari apa namanya? Wait. Monggo Mas. Nah, itu juga kan apa namanya? Dengan adanya event KBMI ini juga ya, apa namanya? Kita bisa mengembangkan usaha kita yang telah kita laksanakan gitu. Terus apa? Kita bisa di KBMI ini kita berkelompok ya sama mahasiswa lain gitu loh di perguruan tinggi di fakultas ini. Kita bisa ngajak juga teman-teman yang lain untuk ikut berwirausaha gitu loh. Yang mana hal ini juga bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya nanti. Misalkan nanti pas waktu setelah lulus kita masih belum punya dapat pekerjaan gitu, tapi ya seenggaknya di sini kita ada kegiatan lah, ada kegiatan yang bisa kita laksanakan gitu. Jadi usaha ini juga sebagai salah satu bekal. Aku sih gitu. Terus kenapa KBMI? Karena ya itu dia tadi nilainya juga cukup lumayan besar ya, 25 juta lumayan untuk mahasiswa. Menggiurkan sih emang. Iya, menggiurkan banget kan. Sebenarnya ada juga event lain kayak PMW gitu. Iya. Ya kan? PMW sejenis tapi gitu Mas, iya emang sejenis gitu. Iya, tapi PMW kan 10 juta doang ya. Aduh. Iya, PMW 10 juta. Beda banget, selisih 15 juta itu bang besar banget sih. Yang tadi aku dapat dengar yang menarik sih ya Mas, itu salah satu cara Mas buat menikmatin masa kuliah. Bener sih ya Mas, maksudnya kita jangan sampai istilahnya kupu-kupu gitu loh, jadi kuliah pulang. Padahal ada banyak kegiatan yang pastinya bermanfaat buat kita semua. Salah satunya ya ikut KBMI ini ataupun PMW dan lainnya sebagainya gitu. Betul. Nah, oke. Udah dapat poinnya ya, pokoknya Mas ini tuh Mas Abu ini karena untuk menikmati masa-masa kuliah.
Terus nih Mas, aku juga kepo nih. Ini yang lebih penting sebenarnya sih. Di mana-mana kalau ngikutin kegiatan kan pasti ada persiapan gitu Mas. Nah, untuk kegiatan KBM ini persiapannya dari kapan gitu Mas? Mulai dari proposal, terus juga yang paling basic mungkin mencari teman buat kelompoknya gitu-gitu. Itu mulai kapan Mas? Kalau boleh tahu. Kalau KBMI persiapannya sebenarnya cukup lama ya, kalau menurut aku pribadi. Minimal ya tadi itu salah satu syaratnya itu mungkin kalau teman-teman kemarin ikut sosialisasi KBMI ya. Kemarin kan diadain juga kan sama UKMK sosialisasi Ada waktu KBMI. awal-awal, iya. Ya, itu kan ada salah satu syaratnya itu minimal telah berjalan 6 bulan usahanya. Nah itu salah satu persiapan juga tuh, berarti kan usaha kita harus sudah berjalan 6 bulan gitu sebelumnya, sebelum kita mendaftar ke KBMI. Itu yang paling pokoknya lah menurut aku gitu. Salah satu syarat yang paling pokoknya gitu, intinya itu usaha telah berjalan 6 bulan. Terus adapun persiapan ke depannya nanti dari segi proposal, kemudian mencari kelompok, mencari teman gitu loh untuk bergabung di KBMI ini, itu juga nanti ke depannya itu paling selanjutnya gitu loh. Syarat-syarat selanjutnya gitu. Adapun untuk proposal itu aku siapin kira-kira berapa lama ya? Nggak nyampe sebulan sih, soalnya saya telat juga daftarnya. Saya telat daftar KBMI. Telat tapi mesti bisa gitu ya Mas? Alhamdulillah masih kekejar gitu. Kayaknya sih sekitar seminggu atau bulan gitu loh persiapan proposal. Push gitu ya Mas? Iya langsung push saya setiap malam ngerjain. Kemudian di dalam proposalnya itu kan ada hal-hal yang pentingnya ya. Yang paling penting itu pembukuan keuangannya, pembukuan keuangan dari usahanya gitu. Nah, di situ kita harus nyiapin keuntungan, cash flow-nya lah, cash flow dari keuangan kita, dari bisnis kita. Di situ ada ya misalkan pengeluarannya berapa, kemudian keuntungannya, net profitnya berapa yang didapatkan. Nah, di situ nanti dicantumkan juga di dalam proposalnya. Gitu, karena itu sebagai bukti bahwa usaha kita telah berjalan gitu, dan ada di sini manajemen keuangannya pun terlihat dengan baik gitu, dan manage dengan baik gitu. Terus pikir juga ya di proposal itu kan harus salah satunya tujuan mulia ya, ada kan. Iya Mas, pasti Mas. Tujuan mulia dari usaha ini. Nah itu kan kita juga mulai tuh mikir apa sih yang kira-kira bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di sekitar kita juga gitu loh. Karena kan nanti kan usaha saya, kalau saya yang ini yang didaftarkan di KBMI kan usahanya nanti di Purbalingga ya. Nah gitu berarti memberikan dampak juga gitu, khususnya dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar Purbalingga gitu. Terus apalagi kan sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Di situ kan karena masyarakat kan ada yang terkena PHK gitu dari perusahaannya. Nah gitu kita bisa memperkerjakan mereka gitu yang ter-PHK gitu. Misalnya gitu. Itu salah satu tujuan mulianya. Kemudian untuk persiapan lain misalkan kayak cari temen gitu kan. Nah itu agak susah sih menurut aku cari temen gitu. Karena cari temen dalam bisnis itu penting banget loh, krusial banget gitu loh. Kalau kita nggak bisa mencari teman yang terpercaya gitu loh. Nah itu mungkin bisa jadi usahanya paling cuma berjalan beberapa bulan doang gitu, ataupun beberapa minggu, bisa jadi setelah itu hancur gitu. Jadi harus cari teman yang bisa mau berusaha bareng gitu loh, berusaha berwirausaha dari nol bareng gitu loh, kerja bareng istilahnya gitu kan. Kira-kira itu. Nah itu agak sulit juga tuh, makanya aku cari yang teman-teman yang udah aku kenal banget lah, terus kelihatannya juga dia semangat orangnya, mau kerja juga, ya udah aku ajak aja gitu untuk bareng-bareng berwirausaha di sini gitu. Terus mungkin ya terkait bisnisnya juga, Abuba gitu juga kan, target pasar ya, untuk menentukan target pasar juga itu agak sulit juga. Kalau misalkan teman-teman baru pengen mulai bisnis gitu loh, pengen nyari bisnis apa sih yang bakal mau dilakuin gitu ke depannya, itu kita harus mikirin juga tuh target pasarnya, kira-kira mau ke siapa yang mau kita jualin, kemudian strategi pemasarannya gimana, segmentasinya gimana gitu, segmentasi pasarnya, positioningnya gimana gitu. Nah itu butuh waktu lah untuk didiskusikan bareng gitu loh. Ini didiskusikan bareng sama teman-teman sih gitu. Gitu paling. Oke, ini sebenarnya banyak banget alasannya dan bagus-bagus sih. Jadi yang aku dapetin dari Mas Abu ini, sebenarnya kita mengikuti KBMI itu juga buat melatih soft skill gitu ya Mas, termasuk rasa peduli gitu, dari yang aku dengar kan waktu buka usaha gitu, gimana caranya biar ada manfaat buat masyarakat sekitar segala macem. Jadi emang ya itu bagus sih, bagus. Betul.
Itu juga menjadi salah satu penilaian juga sih sebenarnya dari Kemendikbud yang menilai. Kan sebelumnya nanti kan dari proses seleksinya kan dinilai juga sama UNIF juga kan. Kalau KBMI nih. Dari UNIF dulu, kemudian dinilai oleh Kemendikbudnya. Nah, itu salah satu poin pentingnya tadi, tujuan mulianya juga harus ada gitu. Tapi bukan cuma sekedar syarat doang ya tujuan mulianya tadi ya. Semua cuma syarat proposal doang gitu. Bukan cuma formalitas gitu, nulis-nulis. Memang harus dasarnya gitu ya, Mas. Iya, memberdayakan masyarakat. Misalkan kalau Abuba ini di sini penjahit lokalnya gitu Terus tujuan mulia juga salah satunya bukan hanya memberdayakan doang gitu loh. Tujuan mulia kan banyak juga, misalkan salah satunya meningkatkan kecintaan produk lokal gitu. Nah, dengan apa? Kalau di sini Abuba dengan kualitas dari jahitan celananya gitu. Kalau Abuba ini Abuba kan menjual celana big size ya. Big size itu kan orang-orang big size kan cari celana yang nyaman, kuat, terus berkualitas tinggi, tapi dengan harga yang terjangkau lah untuk pangsa pasar Indonesia gitu. Makanya di sini ya kita udah mikir keras lah gimana caranya bisa memenuhi keinginan dari pelanggan tersebut gitu, dari customer gitu. Mereka pengen yang kayak gitu, celana yang kuat, terus berkualitas, nyaman, bisa dipakai sehari-hari gitu. Nah itu makanya di situ lah kira-kira seperti itu. Oke, ini obrolan kita udah condong ke wirausahanya Mas Abu kayaknya ya Mas ya. Iya dong, kita sekalian promosi ini Abuba. Oke Mas. Karena sabar Mas, karena habis ini kita bakal ngepoin lebih banyak lagi Mas. Iya. Emang tadi ya waktu kita dengerin tuh Mas Abu persiapan KBMI itu mulai dari persiapan proposal 1 bulan dan dikerjain dalam seminggu itu nggak umum sih Mas, maksudnya itu cepet banget sih hitungannya kalau nyusun gitu kan lah, juga ribet-ribet gitu, harus dalam kondisi yang moodnya baik gitu lah biar bisa ngerjain seperti itu gitu. Terus juga benar juga tadi waktu proposal gitu ya Mas, nyari teman juga gitu, nyari partner itu nggak kalah penting banget sih, krusial juga gitu. Iya betul. Oke, terus juga nih untuk KBMI mungkin cuma sekian ya Mas, karena sebenarnya inti dari obrolan kita ini pengen ngepoin gitu Mas tentang usaha yang Mas Abu jalanin. Jadi waktu kemarin tuh dapat info ini Mas Abu tuh punya usaha gitu. Terus aku lihat kan, ini sekarang juga masih lihat nih, itu Abuba celana sirwal jumbo murah. Nah, ntar teman-teman bisa cek aja ya. Itu nanti kita kasih linknya di deskripsi buat teman-teman stalking Instagram dari abuba.id. Itu menarik sih Mas, ini pakaian muslim gitu ya Mas, tentang itu ya? Iya, lebih ke muslim tapi utamanya sih ke celana big size itu. Tadi, celana jumbo itu. Iya, oke. Langsung aja nih Mas. Mungkin daripada langsung tanya ke itu kan, kita nggak tahu nih. Aku pengen tanya dari basic aja Mas. Kenapa tertarik sama dunia wirausaha Mas? Kenapa tertarik dengan dunia wirausaha? Karena gini ya, biar kalau saya pribadi biar nggak terikat sama perusahaan sih. Lebih bebas kalau usaha ya. Usaha sendiri itu lebih bebas, pertama itu. Terus kita itu lebih bebas, kita bisa ngelakuin apa aja gitu. Misalkan produk kita pengen yang gimana, kemudian cara pemasaran mau gimana, terus mau cari orang yang gimana, kemudian dari designing juga gimana. Kalau kita kerja ke orang kan kadang kita harus ngelakuin ini banget gitu. Terus kalau misalkan menurut kita salah, tapi menurut mereka benar, kita harus ngejalanin gitu, kemauan mereka harus tetap kita penuhi gitu kan. Iya. Makanya kalau usaha sendiri itu lebih bebas sih menurut aku gitu loh. Terus kita juga di sini usaha itu bisa selain tadi itu bisa membuka lapangan pekerjaan juga gitu loh untuk masyarakat sekitar gitu. Kira-kira seperti itu sih. Semoga aja ke depannya Abuba bisa lebih besar lagi gitu. Amin Mas. Kita support Mas, kita bisa Mas. Ya, jadi lebih bisa memperkerjakan orang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau boleh tahu tuh di mana lokasinya ya Mas? Pusat itunya. Kalau Abuba sendiri awalnya itu berdiri di Cirebon sih, di kota ya, di Cirebon, di tempat sini gitu, di tempat saya sendiri gitu, Cirebon. Itu juga awalnya usaha ini bukan saya sendiri yang ngerjain gitu. Usaha ini bareng sama abang saya gitu. Abuba ini. Terus awalnya kita kerjasama di sini, terus dia bagi tugas lah gimana caranya bisa menjalankan usaha ini. Terus selanjutnya, nah ini kalau di KBMI ini beda lagi kelompoknya gitu kan.
Tapi yang di KBMI itu masih sama ngejalanin Abuba gitu, Mas? Masih sama Buba. Oh, Karena alah. untuk pengembangan sih. Kalau di KBMI lebih ke pengembangan. Nanti kita mungkin kalau sekarang kan Abuba itu masih cuma jual celana sirwal jumbo doang ya. Nanti mungkin ke depannya kita bakal launch baju jumbo juga gitu. Jadi lebih ke pengembangan. Oke, oke, Mas. Bagus sih. Emang iya ya, waktu aku baca juga di panduan KBMI itu emang usahanya udah 6 bulan gitu. Iya, Nah, betul. ngomong-ngomong itu usahanya udah berjalan berapa lama gitu, Mas? Terus dirintis kapan? Kalau boleh tahu. Buba itu udah hampir berjalan berapa ya? Berarti 1 tahun 3 bulan sih. Masih termasuknya masih baru sih. 1 tahun 3 bulan dari 10 Februari 2020 gitu. Itu kalau dari ya udah sekalian cerita ya kisahnya itu kan. Cerita Mas, sharing-sharing Mas, ini yang penting Mas. Iya, iya. Kenapa kita mulai berawal Abuba ini, terus kenapa yang dijual itu celana jumbo gitu kan? Ya, ini lebih kepada lingkungan sih kalau menurut aku gitu. Karena di sini pertama ya alasannya karena ayah saya jualan celana tersebut, celana jumbo. Terus kita melihat ternyata potensi pasarnya itu lumayan gitu, cukup menjanjikan gitu. Dan secara pertama ayah saya mungkin jualannya masih secara offline ya. Kalau saya makannya dari situ offline aja kita lihat ternyata udah banyak peminatnya gitu. Ya udahlah kenapa enggak kita gedein lagi pasarnya gitu loh. Biar seluruh Indonesia tahu juga gitu loh. Seluruh Indonesia bisa dapat juga produk ini gitu loh. Makanya dari situ ya udah kita onlinein aja jualannya gitu. Karena di sini Abuba mulai di pertama Shopee dulu sih, Shopee, kemudian merambat lagi ke Lazada, selanjutnya ke Bukalapak, terus kita punya website sendiri juga, website Abuba, terus Instagram dan Facebook juga kita gunain juga gitu. Gitu. Terus kenapa milih celana Big Size ya karena ya tadi itu potensi pasarnya lumayan besar, terus ternyata dibutuhkan juga gitu loh celana Big Size khususnya untuk bapak-bapak ya. Iya, iya. Big Size biasanya kan bapak-bapak kan udah berkeluarga, perutnya makin ke depan gitu kan. Udah bahagia. Aduh, Mas Abu yang bilang bukan aku ya, Mas. Biasanya kan gitu kan, udah bahagia jadi lebih bahagia ke depan gitu, perutnya ke depan. Kemajuan. Dan ternyata cukup banyak juga gitu peminatnya. Ya udah, terus apalagi kalau penggunanya mungkin kalau orang tua lebih ke Facebook ya. Facebook. Nah, Iya. ya kan tahu sendiri lah kalau ada ibu-ibu yang punya masalah disuruh kembaliin ke bu balik lagi ke Facebook, bu balik lagi gitu. Iya, jadi sama Berarti juga penjualan untuk khusus orang tua gitu, orang-orang yang sudah berumur lah, kita penjualan juga agak mungkin Facebook gitu. emang sama sih Mas, sebenarnya sedikit cerita juga, emang di rumah juga kan ada gitu usaha gitu, dan emang kan yang ngejalanin ibuku gitu. Jadi emang make Facebook banget gitu, karena katanya tuh teman-temannya banyak yang di Facebook gitu. Terus Iya, yang di kayak Shopee atau di Lazada segala macam itu malah justru kurang gitu. Padahal harusnya defaultnya kan di gitu-gitu kan, platform seperti itu kan, misalnya Shopee atau apa gitu. Jadi iya betul, emang Mas Abu ini sudah maksimalin banget pemasarannya lewat elektronik gitu ya Mas. betul di digitalisin aja Hmm. gitu. Terus juga nih Mas, kan udah setahun 3 bulan kurang lebih. Itu Mm-mm. waktu awal-awal buka usaha, hambatannya apa aja Mas? Rintangan-rintangannya segala macam gitu. Pasti pertama sih waktu ya, pasti pertama tuh waktu karena kita kan apalagi saya kan sambil kuliah ya, jadi di situ hambatan pertama waktu agak sulit gitu membagi waktunya antara kuliah dengan usaha gitu. Makanya di sini bagi tugas gitu antara saya dengan abang saya gitu yang menjalankan di Cirebon gitu. Kalau saya kan di Purbalingga, abang saya yang di Iya. Cirebon gitu. Nah, di situ kita bagi tugas gitu. Mungkin abang saya lebih kepada produksi dan pengiriman, saya di sana di Purbalingga sebagai pemasarannya gitu loh dari segi desainnya, kemudian produknya, upload produknya, kemudian pemasaran mungkin Facebook Ads-nya dan lain-lain gitu. Terus itu untuk itu pertama waktu hambatan, terus udah pasti juga ya pasti ada untung ruginya juga pasti ada lah dari Pasti kalau ya Mas itu Mas. ya yang namanya usaha bisnis gitu kalau nggak mau rugi ya jangan usaha lah. Bener Nggak bisa Mas. gitu. Terus itu pasti ada juga untung ruginya, terus kadang juga apa ya sepi pembeli itu juga kadang ada gitu biasanya kan.
untuk celana kayak gini, apalagi untuk kebutuhan sandang kayak gini ya, pakaian gitu loh. Itu kan biasanya ramainya mulai banyak pembeli itu mendekati Lebaran gitu kan. Nah itu sebelum itu masih sepi tuh. Nah kita makanya di situ kita harus mikir keras gimana caranya biar bisa nge-up produk ini walaupun di luar waktu Lebaran gitu. Jadi kita coba ngikutin ads gitulah, ads Facebook, ads Instagram gitu kan, biar di up, terus yang lain, yang penting viewersnya banyak aja dulu gitu. Itu kan ada perbandingannya juga tuh dari segi viewers dan juga pembeli gitu. Misalkan viewersnya 10.000, mungkin bisa jadi pembelinya cuma 100 gitu. Itu ada perbandingannya juga gitu. Ya kira gitu sih hambatan. Oke, sebenarnya itu juga umum gitu ya Mas. Sebenarnya orang-orang berwirausaha juga pasti nggak bakal menghindarin dari beberapa hambatan-hambatan yang tadi Mas Abu sebutin gitu. Betul. Dan emang berat sih Mas, apalagi Mas Abu kan teknik gitu. Waktu awal-awal gitu keteteran banget gitu nggak Mas? Waktu usaha sama kuliah gitu Mas? Iya pasti itu. Apalagi kemarin itu berarti saya lagi semester 5 ya. Semester 5, semester 6 lah. Berarti kan pas waktu awal ngerintis tuh. Ya itu kan lagi biasanya kamu jurusan apa? Sipil ya? Sipil Mas. Ya, sipil juga kayaknya sama loh. Apa namanya semester 5 itu lagi berat-beratnya. Iya Mas. Makanya di situ benar-benar ngebagi waktunya susah juga gitu. Apalagi kan kemarin juga ikutan organisasi juga ya. Saya ikutan beberapa organisasi. Nah, itu juga harus ngebagi waktu dengan itu juga. Ternyata emang agak sulit sih. Oke, dari beragam hambatan itu nih Mas. Tadi kan udah dengar ya, dan memang kalau didengar doang emang rasanya takut gitu ya Mas. Tapi ya gimana lagi kalau kita udah mulai, paling nggak nyelesain gitu. Betul. Nah, untuk menyelesaikan kan berarti kita harus bertahan ya. Nah, dari Mas Abu ini kenapa sampai setahun 3 bulan ini masih berlanjut usahanya gitu Mas? Apa yang bikin Mas Abu terus tetap bertahan gitu di usaha ini gitu? Oke. Pengen biar tetap bertahan ya. Iya Yang Mas. pasti keuntungan sih pasti. Iya, kalau udah ngeliat keuntungan, udah ngeliat uang gitu kan, Udah ngeliat uang tuh udah lupa semuanya ya Mas? capek-capek tuh hilang kalau udah ngeliat uang tuh. Iya. Makanya ya mungkin yang salah satu faktor bisa bertahan ya itu juga, terus apa namanya, sayang aja gitu loh kalau kita udah ngejalanin usaha selama beberapa bulan itu, selama beberapa tahun, tapi ternyata ditinggalin gitu aja kan sayang gitu loh. Kita udah capek-capek ngebangun empire ini dari awal, tapi ternyata di tengah belum jadi, belum kelar, udah diruntuhin kan sayang gitu. Terus agak susah juga gitu kalau kita mau apa namanya, ngerintis lagi dari awal lagi, susah lagi gitu nanti ke depannya. Jadi itu sih, jadi harus tetap bertahan, harus siapa tahu juga ini juga proses saya juga ini masih belum besar gitu, masih belum gede gitu, prosesnya masih panjang lagi ke depannya, masih perlu waktu lagi lebih lama gitu. Berarti masih punya motivasi untuk membesarkan usahanya ya Mas? Iya pasti dong. Oke Mas. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Gimana? Uh, apa harapan Mas buat teman-teman yang mau buka wirausaha sama yang mau ikut KPMI sekalian gitu Mas? Kasih tips-tips gitu Mas. Ya apa ya? Banyak sih kayak kalau tips mah. Iya sih. Tapi mungkin dari Mas Abu punya spesial tips dan trik gitu. Gini sih, apa namanya? Lebih kepada kalau tips nih. Mungkin kalau teman-teman masih dalam masa-masa merintis gini ya, merintis usaha, ya sama lah posisinya sama kayak saya gitu lah. Sekarang masih merintis usaha, terus pasti di jalan itu bakal ada hambatan gitu, bakal ada kendala yang bakal kita laluin gitu. Karena kan jalan itu nggak selalu mulus ya, apalagi kalau teman-teman pengen sukses gitu. Nah itu pasti bakal melewati jalan-jalan yang sulit gitu, jalan-jalan yang berlubang, entah berlubang ataupun ya banyak lah rintangan-rintangan, duri-duri yang bakal ada di jalan teman-teman gitu. Yang pasti jangan pernah menyerah aja gitu, jangan pernah menyerah di usaha tersebut. Mungkin saat ada kendala tersebut ataupun belum dapat kesempatan tersebut, nah itu mungkin belum waktunya teman-teman mendapatkan kesempatan itu gitu loh. Tapi harus tetap percaya bahwa kesempatan itu akan datang sendiri ke teman-teman gitu, asalkan teman-teman konsisten, kemudian tadi itu tetap percaya, konsisten, semangat juga, dan apa namanya, harus sentiasa ingin memberikan
punya mindset gitu loh, punya mindset untuk memberikan dampak yang baik gitu untuk sekitar juga gitu. Gitu kalau apa namanya? Kalau kata Jack Ma mah nggak ada yang gratis gitu ya, nggak ada yang gratis di dunia ini dan nggak ada yang mudah gitu. Teman-teman harus you have to pay the price gitu loh, untuk yang sesuatu yang teman-teman mau gitu loh. Makanya ya udah kita harus kerja keras sendiri gitu. Kira-kira gitu. Terus untuk ikut KBMI ya, apa ya? Kalau tips untuk ikut KBMI, pertama mulai aja dulu usahanya dari sekarang, karena syaratnya itu salah satunya 6 bulan berjalan, Benar usahanya banget. telah berjalan 6 bulan. Jadi mulai aja dulu dari sekarang, mungkin nanti daftarnya tahun depan gitu kan. Jadi dimulai aja dulu, terus juga sama kalau teman-teman ikut apa namanya mentoring usaha gitu kan, mungkin seminar usaha, seminar wirausaha, pasti bakal dikasih tahu gitu. Mulai aja dulu gitu. Kedepannya gimana? Ya udah nanti gitu. Gitu. Terus dimulai aja dulu daftarnya nanti, terus pembukuan paling penting, pembukuan keuangan dari cash flow pengeluaran, kemudian pendapatan berapa, netnya berapa, profit netnya, itu dibukukan, disimpan, kemudian nanti ke depannya itu tiap bulan itu disimpan terus gitu lah pembukuan itu. Terus ditentukan juga tujuan mulia dari usahanya apa, kemudian pinter-pinter cari teman partner untuk usaha. Mungkin itu sih, itu dulu. Oke, jadi intinya itu buat teman-teman nanti kalau misalkan mau merintis usaha, entah itu apapun bentuknya, sama kalau mau ikutan KBMI, yang jelas pertama semangat ya Mas. Pasti Betul. siapkan semangat dulu, niat. Dan niatnya tuh nggak cuma ya niat asal-asalan ikut gitu. Jadi emang di KBMI kan emang ada persyaratan untuk niat yang mulia gitu. Seperti yang tadi Mas Abu sudah paparkan juga. Terus juga pintar-pintar nyari partner yang bisa diajak kerjasama dengan serius gitu ya Mas. Betul. Terus juga jalani dulu gitu. Nah, masalah sisanya itu kita sambil berjalan aja gitu. Betul. Oke Mas, karena keterbatasan waktu mungkin podcast kali ini sudah disudahi dulu. Karena jujur aja juga udah banyak banget yang didapetin sih dari aku pribadi. Ketika tadi dengerin juga, waduh ini nggak cukup sebenarnya kalau cuma waktunya sebentar gitu. Betul. Kurang ini, masih kurang Iya Mas, waktunya. emang kerasa kurang emang Mas. Dipanjangin beberapa menit buat promosi Abuba ini kan. Oh iya, buat teman-teman nih jangan lupa nanti jangan lupa cek IG-nya abuba.id, nanti dari kami akan memberi link di deskripsi gitu ya. Terus Betul. juga makasih banyak Mas karena tadi ilmunya juga udah dibagi itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dari aku tadi juga dengerinnya serius sih, maksudnya waduh ini ngena banget gitu, dan Iya. semoga bisa memotivasi baik dari aku pribadi juga buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini buat merintis usaha ataupun mau mencoba KBMI ataupun PMB dan PKM atau sejenis-jenisnya gitu ya. Betul. Makasih banyak Tambahan juga nih. Oh tambahan ya Mas, sekali Mas. dikit. Oh ya. Tambahan dikit nih untuk teman-teman terutama mahasiswa ya. Mahasiswa di sini pengen agar memanfaatkan waktunya sebaik mungkin gitu di waktu-waktu masih kuliah ini gitu. Terus juga manfaatin juga nih titel mahasiswa kalian. Titel mahasiswa itu ternyata bisa memiliki impact yang gede gitu loh ternyata. Jadi salah satunya ini gitu loh. Walaupun contohnya saya kan udah mahasiswa akhir ya, tapi masih bisa ikut event kayak gini, event yang bisa mendapatkan dana untuk usaha gitu kan dengan titel mahasiswa itu tadi. Jadi titel mahasiswa ini teman-teman harap untuk dimanfaatkan dengan baik gitu. Ikuti program-program yang telah ada gitu, misalkan program dari Kemendikbud kayak PKM gitu, penelitian. Teman-teman mau penelitian bisa didanai, tinggal ngajuin proposal gitu kan. Yang penting modal semangat lah. Modal itu doang, modal semangat sama modal waktu. Untuk dana gampang gitu, cari dana bisa dicari dengan ikutin event dari pemerintah gitu. Terus ada juga mungkin organisasi juga di situ bisa kayak UKMK nih, UKMK di situ kan apa namanya lingkungannya itu penting loh, lingkungan untuk berwirausaha itu butuh lingkungan gitu untuk teman-teman yang mensupport gitu dari segi mental maupun dari segi yang lainnya gitu ya. Ketika kita sedang down, sedang berwirausaha, usaha kita lagi down gitu loh, terus kita juga ikut mentalnya ikut down juga. Nah kalau ada lingkungan kayak UKMK kayak gini, teman-teman bisa minta tips dari mereka gitu loh, gimana sih biar kita nggak ngedown lagi, atau mungkin usahanya biar naik lagi gimana. Ini kan ada lingkungan kayak UKMK, dimanfaatin gitu.
Terus kayak KBMI juga ini dimanfaatin juga nih. KBMI ini di sini lingkungannya juga itu paling penting gitu loh. Karena nanti di KBMI ini bukan hanya kita mendapatkan dana doang, tapi nanti di dalamnya ada workshop juga. Katanya sih gitu, ada workshop katanya. Jadi nanti di workshop itu kita dapat mentor gitu loh. Ya mungkin teman-teman tahu sendiri lah pentingnya mentor itu buat apa gitu. Dalam berwirausaha ini. Mungkin kalau yang nonton film startup ya drakor tuh kan. Drakor startup gitu. Ya di situ kan ada tuh mentornya kan, kayak si Han Ji Pyong sebagai mentor, terus si dosan Aduh, nggak tahu, sebagai Mas. pekerjanya. Ya gimana sih, nggak tahu. Mungkin bisa direkomendasiin banget gitu ya Mas, buat Iya. yang kepo-kepo gitu Mas. Ntar aku nonton juga Mas, boleh Mas. Kayaknya menarik nih Mas. Jadi kita nonton itu bukan cuma sekedar nonton gitu loh, tapi dapat ilmunya juga gitu. Kayak di Benar-benar. drakor startup nih bagus banget ini menurut saya gitu. Di situ dijelasin nih, ya sedikit bocoran ya, dijelasin gitu di startup itu. Jadi pas kelompoknya si dosan mengambil suatu keputusan, tapi ternyata menurut mereka baik gitu, menurut kelompok dosan itu baik, tapi ternyata kalau kita ada mentor dikasih tahu tuh salahnya di mana gitu, salahnya di mana. Nah, makanya kita di situ butuh lingkungan yang benar-benar mensupport gitu dalam berwirausaha ini gitu. Salah satunya dengan KBMI gitu. Nanti insya Allah di situ juga kan kita ada dosen pembimbing juga nanti yang bakal dibimbing sama dosen gitu. Terus apalagi ya, cari juga film yang lain, Itaewon Class ataupun Pursuit Happiness, nah, itu banyak juga lah. Kemudian film Steve Jobs, nah, itu bagus juga itu. Ya kira-kira gitulah kalau film. Ya, intinya sih tadi saya pengen nyampein manfaatin waktu kalian di masa waktu kuliah ini gitu loh. Titel mahasiswa itu dimanfaatin lah untuk dapetin support dana, support pembimbing, kelompok, mentor dan lain sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, untuk rekomendasi film mungkin juga bisa sebagai bekal kita ya Mas, buat motivasi diri kita gitu. Karena pasti di film-film itu ada amarat-amaratnya gitu, dan Betul, mungkin betul. aku tertarik nonton ya Mas. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu bisa nonton film-film gitu. Biar semangat juga Mas. Iya, iya. Ini nggak di endorse ini sama startup, cuma ya udah. Iya Mas, gak apa-apa Mas, ambil kenalan aja sih. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang sedang nonton video ini, jangan lupa cek abuba.id ya. Jangan lupa, pokoknya itu silakan, mumpung masih lebaran ya Mas, bisa sambil Betul. cari-cari pakaian-pakaian gitu, mumpung suasananya masih pas gitu. Yang mau cari celana jumbo berkualitas, kualitas tinggi, kemudian tahan lama untuk aktivitas sehari-hari, nyaman, adem, kuat, ke abuba.id ya. Nanti link ada di sini. Ya. Oke, linknya ada di deskripsi nanti. Instagramnya ada, Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada, websitenya juga ada. Silahkan dikunjungi dimanapun itu. Oke? Siap Mas, siap. Oke, makasih banyak nih buat Mas Abu karena sudah berkenan hadir di acara iPod kali ini. Dari aku pribadi sebagai host juga minta maaf kalau misalkan selama membawa acara itu masih banyak kekurangannya Mas, karena juga dari aku juga masih belajar gitu, teman-teman juga masih belajar. Terus juga harapannya sih tercapai sih Mas, dari buat sharing-sharing gitu. Dan karena terbatasan waktu mungkin kita akhiri ya. Nah, buat teman-teman semuanya nih, dari kami juga mengingatkan jangan lupa untuk like video ini biar kita dari UKMK itu bakal semangat untuk nge-up video-video selanjutnya. Terus juga ramaikan kolom komentar kalau misalkan teman-teman punya saran pembicara kita selanjutnya. Atau mungkin Mas Abu bisa lagi Mas, karena kayaknya masih kurang ini Mas. Kurang. Nanti chapter 2 ya, bareng Abuba lagi Kurang chapter banget Mas. 2. Oke Mas. 2, oke? Terus jangan lupa buat subscribe dan juga aktifkan notifikasi di lonceng biar gak ketinggalan video-video dari YouTube UKM Kewirausahaan FT Unsur. Dan juga makasih buat Mas Abuba, makasih buat waktunya, dan juga buat teman-teman, see you on the next video iPod. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.